Jadi kalau Anda ingin melihat perbaikan dan setting mobil saya ini, silakan Anda cari di playlist saya. Caranya bisa tombol foto saya di lingkaran bulat itu, lalu pilih playlist, lalu pilih perbaikan dan setting. Di situ tempatnya saya kalau memperbaiki mobil saya ini, mobil jadul ini muatan sangat berat, makanya saya harus hati-hati, terutama di jalan tol ini saya harus bisa memperkirakan jarak ini. Jadi kalau kecepatannya tinggi, ya jaraknya harus lebih jauh lagi. Soalnya kita khawatir nanti ngerem itu nggak bisa mendadak kalau muatannya terlalu berat itu. Jadi nggak bisa ngerem spontan, pasti ada sisanya karena terdorong oleh tenaga yang terkumpul itu. Tenaga terkumpul itu maksudnya kan kalau mobil ini semakin berat muatannya, begitu sudah jalan itu sama halnya menabung kekuatan. Nah, sesudah kekuatan terkumpul di rem, nah itu sisa kekuatan yang didorong oleh mesin tadi itu masih bisa berbahaya gitu loh. Jadi kayak ini saya harus hati-hati ini, meskipun di tol ini macet, tapi kalau di tol ya meskipun macet kayak gini ya, ini kalau di jalan bukan tol ya ini agak lumayan cepat ini ya kayak gini ini ya masih 40 60 kayak gini nih. Kalau di jalan tol itu 50 60 70, kalau kayak gini nih masih ini nanti kalau jalan sudah lancar, nah ini saya baru berani lagi untuk agak kenceng. Ya umumnya kalau di tol itu kan jalan itu kan kalau lancar itu kan 100 itu sedang-sedang itu kalau di tol. Kalau kayak gini nih ya jalan 40 60 70 80 kalau kayak gini nih. Nah, ini harus saya ini saya ngambil jarak, ini harus tahu perhitungan. Makanya itu pentingnya kita mengenal kendaraannya sendiri itu ya ini. Meskipun kendaraan jadul, kalau kita itu lama memegangnya, kita tahu ukurannya. Kalau muatan berat itu sampai di mana kalau ngerem. Kalau mendadak bisa-bisa nabrak. Nah, kayak ini saya biasanya kalau nggak terlalu berat muatan ya biasanya ya saya lihat itu bau kiri itu, lihat jalan bau kiri. Nah itu ini aja saya terasa kalau ada geronjalan itu jeduk. Jadi pir belakang itu, springnya itu sudah, padahal sudah saya tambah pir truk itu sudah kena karetnya, kena stopper ya itu, stoppernya itu sudah saya ganti sama irisan ban. Ya beli di toko ada irisan ban. Kalau yang pakai yang orsinil yang berbentuk huruf 8 itu hancur sebentar aja kalau dipakai oleh mobil saya ini karena muatannya terlalu berat. Nah kayak gini ya harus hati-hati, slow kayak ini ya 20 ya, ini bisa jalan 20, kalem ini, lambat ini. Tapi kalau di jalan bukan tol ya lumayan kelihatannya sudah cepat. Kalau di tol itu cara melihat larinya mobil itu ya kita bisa lihat dari seperti samping kanan ini dengan dengan pagar atau dengan kendaraan yang lewat itu kelihatan seperti di jalan kecil.
Nah, kalau mobil yang di bahu kiri itu ya sudah kelihatan itu bisa jalan 80, sekitar 80. Ya sebenarnya kalau kita sering jalan di tol kayak gini ya tahu memperkirakan mobil ini, mobil yang di sebelah kita itu jalan sekitar berapa, tinggal ngukur kita jalan berapa. Seandainya kita jalan 80, terus kecepatannya yang di samping kita nyalip itu seberapa cepat nyalip itu bisa diketahui ya, sekitar 100 atau kita pas 80 yang di samping bisa diperkirakan ya gini kecepatannya berapa waktu nyalip kita lah, itu bisa memperkirakan itu mobil itu larinya berapa itu. Ini ya kalau jalan seperti ini ya ini saya harus sabar. Saya sebenarnya ya kalau nggak biasa jalan seperti ini nih, soalnya saya kalau jalan yang agak lambat-lambat itu saya biasanya itu ngelawan ngantuk ya. Itu bisa ngantuk, saya bosan. Lain dengan kalau kecepatan tinggi itu hati-hati dan waspadanya itu semakin meningkat ya, itu jadi ngantuknya hilang gitu loh ya. Ini kalau jalan kayak gini nih ya sabar ya supaya nggak ngantuk ya, lihat pemandangan samping. Kalau kita ngelihat apalagi di belakang mobil yang besar truk ngikuti itu ya bosan, akhirnya bisa ngantuk ya. Gini bisa ngelihat gedung-gedung, bisa ngelihat gedung-gedung ya supaya nggak ngantuk ya mungkin bisa memikirkan gedung itu. Oh ya terserah lah. Mungkin ya mikir kalau orang jatuh dari situ kayak apa ya. Mungkin kita bisa nggak ngantuk seperti itu, mikir-mikirin seperti itu. Jadi biasanya kalau mikir ngeri-ngeri itu ngantuknya hilang gitu. Wah, mikir keindahannya lah, terserah lah, namanya kalau sendiri itu kan bebas ya, bebas berkhayal, bebas berkhayal. Kalau ada temannya kan ada yang ngajak ngomong, tapi kalau ada temannya ngantuk di samping ya makin parah. Ya kayak gini nih, ini perjalanan saya kalau bekerja itu ya kayak gini. Jadi kalau Anda melihat channel saya itu Anda bisa melihat saya kalau memperbaiki mobil, biasanya saya lakukan sendiri selagi saya bisa. Terus Anda juga bisa melihat pemakaian mobil saya. Jadi ya kayak gini nih, ya wis mobil ini wis pokoknya intinya kata orang Jawa didrong-drongno itu ya. Ya mobil perang ini. Ya, saya pakai baik di kota maupun di gunung, di desa, jalan beronjalan saya sasai aja ya. Itu ya karena apa ya? Karena bisa memperbaiki sendiri. Jadi sudah tahu nanti kalau rusak tidak khawatir lagi. Apalagi ini saya ada channel ini di YouTube ini, wah saya makin keuntungannya itu saya makin meskipun mobil nggak rusak kan, kadang kan saya waktu nganggur kan saya bikin video untuk berbagi pada penonton. Ya sebenarnya saya selain berbagi pada penonton, karena mobil ini kan kalau untuk dipakai sendiri kan jarang sekali memperbaiki mobil. Lah itu bisa lupa kalau memperbaiki lagi ya tetap bisa, tapi kan nggak bisa cepat. Karena apa? Karena lupa dulu itu kayak apa ya waktu memperbaiki. Nah kalau ini saya kalau punya channel YouTube ini, saya sendiri kalau memperbaiki mobil, insya Allah saya akan melihat video saya lagi biar lebih cepat. Jadi ini saya publikasikan ini ya mungkin bisa bermanfaat bagi Anda, terutama yang memakai mobil Isuzu Panther. Sebenarnya yang pakai turbo juga sama mesinnya itu, sama Panther, kayak Panther saya ini, cuma kan ketambahan turbo aja, hampir sama lah. Nah, ini perjalanan ya kayak gini ini jauh. Nah, ini suara cekut-cekut kriet-kriet ini muatan belakang ini
antara box dengan box gesekan, mungkin ketemu dengan apa itu lakban sama lakban itu kan kalau benturan kan bisa cuit gitu. Nah ini sebenarnya kalau saya sendiri ya kalau jalan kayak gini ya sebenarnya yo ingin cepet-cepet nyampe rumah. Tapi ya harus sabar ya karena itu tadi, karena ngeremnya jangan sampai mendadak, itu tidak bisa. Ya jadi kalau ya seperti truk itu loh ya. Truk itu kalau Anda itu di depan truk. Ini saya ngomong ini bukannya saya ini sok keminter, bukan. Cuma saya mengingatkan mungkin ada yang belum tahu gitu loh. Belum tahu atau lupa. Soalnya saya sendiri ya pernah belum tahu ya nggak bisa memperkirakan waktu mengendarai, nggak bisa memperkirakan. Jadi truk itu biasanya apalagi kalau muatannya berat itu kalau kita itu kalau di depan truk lebih baik ngebut sekalian, jangan dekat-dekat sama truk itu. Kalau di belakang ya lebih baik menjauh kalau truk itu kelihatannya sudah berat. Lah ini saya mulai berani agak kencang kalau seperti ini. Tapi ini nyampe sama kelihatannya ini ya, nggak tahu ya kayaknya ini mau ke ini nyampe pada ini nyampe ini gerbang tol gratis, langsung bayar di sana nanti. Kayak gini harus hati-hati lah kalau ngeremnya mendadak, kalau depannya truk juga berbahaya, bisa nyungsep itu, hati-hati ya. Namanya orang berkendara itu ya pernah saya katakan di video yang lain itu silakan pilih enaknya saja, karena masing-masing orang punya cara sendiri untuk mengendarai mobilnya. Jadi mungkin ada yang suka lambat, ya silakan pakai suka lambat karena enaknya ya di lambat itu. Kalau saya biasanya kayak gini ini saya lambat sekali ini kayak gini nih. Nah ini kalau di tol ya jalan kayak gini ini ya, kalau sepi kayak gini ini ya 90 100 tapi ya kayak lambat kalau di tol itu kelihatannya. Karena apa? Karena pandangannya itu luas, jadi kayak lambat. Beda kalau kita itu jalan di jalan biasa, jalan 40 aja sudah kayak ngebut. Karena apa? Banyak pepohonan. Jadi kelihatannya pohon wes kayak kenceng gitu loh. Tapi kalau orang yang kadang-kadang nonton belum pernah lihat di tol atau kurang perhitungan melihat ya kayaknya ya lambat sekali. Ya ini kalau Anda ngikuti channel saya ya mungkin ada yang bermanfaat bagi Anda. Ya sebenarnya kalau orang itu bisa mengambil manfaatnya ya ada aja lah manfaatnya ya. Mungkin manfaatnya orang kerja itu macam-macam ya, ada yang kerja seperti saya ini. Ada yang macam-macam lah. Ini kalau saya kerjaannya di jalan kayak gini, di jalan ambil barang kirim barang, kurang lapangan lah intinya. Nah, kita berjumpa, masih panjang perjalanan saya, nanti mungkin saya membicarakan yang lain, mungkin bisa bermanfaat bagi Anda. Kalau ada